Shalom adik-adik. Wah, pasti udah semangat ya untuk belajar firman Tuhan hari ini. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semangat yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, untuk kami bisa belajar firman Tuhan kembali. Tuhan, pimpin kami dari awal sampai akhirnya supaya kami semua boleh semakin mengenal Tuhan dan semakin kagum akan Engkau ya Tuhan, Allah kami yang begitu hebat dan berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kakak akan menceritakan firman Tuhan yang berjudul Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan. Nas Alkitabnya dari Markus 5 ayat 21 sampai 43, Lukas 8 ayat 40 sampai 56 dan Matius 9 ayat 18 sampai 26. Adik-adik, coba lihat gambar ini. Kira-kira anak ini sedang apa ya? Ternyata dia sedang sakit. Kasihan sekali ya. Kalau sakit memang tidak enak rasanya. Tidak bisa bermain, tidak bisa bersekolah, dan harus minum obat setiap hari. Kadang-kadang juga harus disuntik. Nah, apalagi kalau sampai sakitnya dirawat di rumah sakit. Meskipun ada banyak dokter yang merawat, tetapi penyakitnya tidak bisa langsung sembuh. Waktu kakak SD, kakak juga pernah sakit. Lama sekali, sampai 2 bulan kakak tidak bisa ke sekolah. Orang tua kakak sangat khawatir dan juga sedih. Orang tuamu juga pasti sedih dan khawatir bila kamu sakitnya lama dan tidak sembuh-sembuh. Seperti sebuah peristiwa di Alkitab yang akan kakak sampaikan hari ini. Adik-adik pasti masih ingat kan? Peristiwa sebelumnya yaitu tentang Tuhan Yesus yang membebaskan orang kerasukan di Gerasa. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menyeberang kembali dengan perahu di Danau Galilea. Ketika Tuhan Yesus sampai di tepi Danau Galilea, seperti biasa, orang banyak berbondong-bondong datang mengerumuninya. Mereka berdesak-desakan untuk mendengarkan Tuhan Yesus dan juga meminta pertolongan. Di antara orang banyak itu, ada seorang bapak, seorang kepala rumah ibadah yang sedang sedih dan khawatir karena anaknya sakit sudah lama. Bapak itu bernama Yairus. Siapa namanya? Benar, Yairus. Ketika Bapak Yairus melihat Tuhan Yesus, maka Bapak Yairus datang kepada Tuhan Yesus. Ia langsung tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus, lalu ia memohon dengan sangat. Apa yang dikatakan oleh Bapak Yairus kepada Tuhan Yesus? Yuk, kita baca dari Markus 5 ayat 23. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Bapak Yairus begitu khawatir dengan anaknya, sebab sakitnya sudah parah. Tadi dikatakan anaknya hampir mati. Berarti dia sudah tidak bisa apa-apa lagi ya adik-adik. Bapak Yairus juga pasti sudah berusaha dengan segala cara supaya anaknya sembuh, misalnya dengan memberi obat-obatan atau membawanya ke dokter. Tapi rupanya anaknya tidak juga sembuh. Jadi Bapak Yairus begitu ingin Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Dan Bapak Yairus juga percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Seperti yang dikatakannya tadi,
Letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Tuhan Yesus mengetahui iman Bapak Yairus. Kemudian Tuhan Yesus ikut pergi ke rumah Bapak Yairus. Di dalam perjalanan, orang banyak terus mengikuti Tuhan Yesus. Mereka saling berdesakan di dekat Tuhan Yesus. Semua orang ingin dekat-dekat dengan Tuhan Yesus supaya bisa mendengar perkataannya dan supaya mendapat kesempatan untuk ditolong oleh Tuhan Yesus. Begitu banyaknya orang yang berdesakan menyebabkan Tuhan Yesus sulit untuk berjalan. Di antara orang banyak itu, ada seorang perempuan yang sakit mendekati Tuhan Yesus. Perempuan itu sakitnya sudah 12 tahun adik-adik. Sudah lama sekali ya. Sakitnya adalah sakit pendarahan, yaitu penyakit yang menyebabkan dia mengeluarkan darah terus-menerus selama 12 tahun. Alkitab mengatakan perempuan itu sudah berobat ke berbagai tabib atau dokter. Berulang-ulang perempuan itu berobat sampai uangnya dan hartanya habis, tapi tidak ada hasilnya sama sekali. Selama 12 tahun, perempuan itu berusaha mencari pengobatan, tetapi keadaannya bukan bertambah baik, malah bertambah buruk atau bertambah parah. Wah adik-adik, apakah kamu bisa membayangkan betapa menderitanya dia? Badannya semakin lama semakin lemah, uangnya sudah habis, tidak bisa lagi pergi ke dokter untuk berobat. Mungkin orang-orang juga sudah tidak mau dekat lagi dengan dia karena penyakitnya. Pasti perempuan itu sedih sekali ya adik-adik. Namun ternyata di tengah-tengah penderitaannya, perempuan itu sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Perempuan itu sudah mendengar tentang kuasa Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan. Jadi, perempuan itu berusaha dengan keras untuk bisa mendekati Tuhan Yesus. Perempuan itu berpikir, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Coba kamu pikirkan baik-baik, iman seperti apa yang dimiliki perempuan itu? Dia punya keyakinan hanya dengan menjamah jubah Tuhan Yesus, dia bisa sembuh. Ya, hanya dengan menjamah jubahnya. Wah, itu iman yang luar biasa bukan? Benar-benar luar biasa. Dan seketika itu juga pendarahannya berhenti. Perempuan itu sembuh. Ia merasakan tubuhnya sudah sehat kembali. Ajaib sekali ya adik-adik. Lihat betapa hebatnya kuasa Tuhan Yesus. Hanya melalui jubahnya, perempuan itu mengalami kuasa penyembuhan dari Tuhan Yesus. Dan saat itu, Tuhan Yesus mengetahui ada yang menjamah jubahnya. Tuhan Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya, sehingga Tuhan Yesus berpaling melihat ke sekeliling di mana orang-orang sedang berdesakan, dan Tuhan Yesus bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang banyak ini berdesakan di dekatmu, dan engkau menanyakan siapa yang menjamah aku?" Jadi, maksud murid-muridnya adalah bagaimana Tuhan Yesus bisa mengetahui ada yang menjamahnya, karena orang begitu banyak berdesak-desakan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia merasakan ada tenaga yang keluar dari dirinya. Dan sementara Tuhan Yesus melihat ke sekeliling untuk mengetahui orang yang telah menjamah jubahnya, perempuan itu menjadi takut dan gemetar. Karena perempuan itu mengetahui apa yang terjadi dengan dirinya, dan Tuhan Yesus menyadari ada orang yang sudah menjamahnya sehingga kuasa dari Tuhan Yesus keluar. Perempuan itu pun cepat-cepat tampil di depan Tuhan Yesus. Dengan tulus dan sambil tersungkur,
ia memberitahukan semua yang telah terjadi dengan dirinya. Perempuan itu merasa takut dan gemetar ketika mengakui semuanya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan setelah mengetahui perempuan itu yang telah menjamah jubahnya? Adik-adik, saat itu Tuhan Yesus mengatakan iman perempuan itu menyelamatkannya. Ayo kita baca lagi dari Markus 5 ayat 34. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Coba kamu perhatikan, Tuhan Yesus begitu mengasihi perempuan itu sehingga perempuan itu dipanggil sebagai anaknya. Dan Tuhan Yesus menyelamatkan perempuan itu dari sakit penyakitnya yang sudah lama ia derita. Tuhan Yesus sungguh-sungguh berkuasa atas penyakit, bahkan atas kehidupan manusia. Adik-adik, iman kepada Tuhan Yesus mendatangkan keselamatan dan kesembuhan. Tentu Tuhan Yesus juga ingin kamu beriman kepadanya. Tuhan Yesus mengasihimu dan Tuhan Yesus juga mau menyatakan kuasanya dalam hidupmu. Adik-adik, ada banyak dosa yang telah kita buat dan banyak penyakit juga yang bisa ada di dalam tubuh kita. Tapi Alkitab berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Tuhan Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan Yesus berkuasa memberimu kesembuhan, tapi yang lebih utama, Tuhan Yesus berkuasa menyelamatkanmu dari dosa. Sebab Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman dosamu di kayu salib. Adik-adik, maukah kamu percaya kepada Tuhan Yesus yang berkuasa menyelamatkanmu? Adik-adik, saat itu Tuhan Yesus masih dalam perjalanan ya, belum sampai ke rumah Bapak Yairus. Dan ketika Tuhan Yesus masih berbicara dengan perempuan tadi, ada keluarga dari Bapak Yairus yang datang. Mereka berkata kepada Bapak Yairus, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Rupanya mereka membawa kabar yang menyedihkan bagi Bapak Yairus. Tapi Tuhan Yesus tidak mempedulikan mereka. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada Bapak Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Bapak Yairus. Dan hanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang diizinkan ikut ke rumah Bapak Yairus. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus sampai di rumah Bapak Yairus, ternyata keadaannya sangat ribut. Ribut karena apa ya? Setiap orang yang ada di rumah itu sedang menangis, meratap dengan suara nyaring. Tuhan Yesus masuk ke rumah Bapak Yairus dan berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Mendengar perkataan Tuhan Yesus, mereka menertawakannya. Sebab anak perempuan Bapak Yairus itu sungguh sudah mati, bukan tidur. Kemudian Tuhan Yesus mengusir orang-orang itu dan mengajak Bapak Yairus dan istrinya masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan anak perempuan Bapak Yairus dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Talita kum," yang artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika anak perempuan itu bangkit dan berjalan. Wow, sungguh hebat ya adik-adik. Ayo katakan bersama-sama, sungguh hebat. Adik-adik, anak perempuan itu hidup kembali. Pasti itu adalah kuasa yang sangat hebat. Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan manusia
dan berkuasa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Anak perempuan itu umurnya sudah 12 tahun. Jadi, ketika Tuhan Yesus membangkitkannya, maka anak perempuan itu bangun lalu berdiri. Anak itu bisa berjalan dan membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh telah bangkit. Orang tuanya sangat senang sekali, dan Tuhan Yesus menyuruh kepada orang tuanya supaya memberikan makanan bagi anak perempuan itu. Mereka diberi pesan oleh Tuhan Yesus supaya tidak memberitahukan kepada siapapun yang terjadi saat itu. Adik-adik, sekarang kita mau membaca ayat hafalan ya. Ayo kita buka lagi Alkitabnya dari Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus mengatakan itu karena Dia berkuasa mengalahkan maut. Tuhan Yesus telah disalibkan dan menyerahkan nyawanya bagi kamu dan juga kakak yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus juga telah bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sungguh berkuasa memberikanmu hidup yang kekal. Suatu hari nanti kita akan mengalami kematian. Tetapi jika kamu dan kakak percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit, maka kamu dan kakak juga akan dibangkitkan dan hidup selamanya bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bersyukurlah untuk keselamatan yang sudah kamu peroleh dan kamu pasti memiliki hidup kekal. Nanti kamu akan memakai tubuh kebangkitan dan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Jadilah anak yang memiliki iman yang teguh di sepanjang hidupmu ya adik-adik. Tuhan Yesus akan menyatakan kuasanya di dalam hidup adik-adik yang beriman kepadanya. Bagi kamu yang sampai hari ini belum pernah mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatmu, maukah hari ini kamu percaya kepadanya? Percaya bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan dan bangkit dari kematian untuk memberikanmu hidup yang kekal. Jika ada yang mau percaya, kamu bisa mengangkat tanganmu. Terima kasih, turunkan kembali tanganmu. Puji Tuhan ya, hari ini kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus yang begitu berkuasa. Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tapi Tuhan Yesus juga membangkitkan orang yang sudah meninggal. Kita bersyukur ya karena kita mengenal Tuhan Yesus dari Alkitab dan kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu pasti bahwa Engkau berkuasa dan memberikan kami keselamatan. Kami bersyukur karena Engkaulah kebangkitan dan hidup dan berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, kuatkanlah iman kami, jadikanlah kami anak-anak yang memegang teguh iman kami kepadamu, dan kami mau melalui hidup kami kuasa-Mu dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.